Baik, saya ucapkan selamat malam dan selamat bertemu kepada semua pelajar yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin membawa kita untuk mempelajari satu topik ya, yaitu kegagalan membawa keberhasilan. Kegagalan membawa keberhasilan. Kalau saya bertanya, siapakah yang mau gagal dalam hidupnya? Saya percaya tidak ada yang mau gagal, bukan? Semua mau berhasil, semua mau berjaya, semua mau sukses. Tetapi pada kesempatan ini, saya sekali lagi membahas tentang kegagalan itu membawa keberhasilan. Lalu ada pertanyaan, bagaimanakah kegagalan itu membawa keberhasilan? Benarkah kegagalan membawa keberhasilan? Kalau seseorang itu gagal, bagaimana mungkin ia boleh berhasil dalam hidupnya? Ada orang yang beranggapan bahwa kegagalan itu adalah satu kesialan, sial. Ada yang beranggapan bahwa kegagalan itu adalah satu kebodohannya. Lebih parah lagi, ada yang beranggapan bahwa kegagalan itu satu kutukan bagi seseorang. Kira-kira benar atau tidak? Menurut saya, kegagalan, satu kebodohan, dan satu kesialan itu adalah mitos. Atau itu dongeng saja. Ya. Jadi pernyataan itu tidak berasas, tidak punya fakta. Jadi kalau sesiapa yang mengatakan bahwa kegagalan itu adalah satu kesialan hidupnya, kebodohan hidupnya, saya katakan bahwa itu adalah mitos. Tidak benar. Dengan itu saudara, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, dan sebelum kita mendasari pembahasan ini dengan ayat Alkitab, saya bawa kita dalam doa, minta pimpinan daripada Roh yang Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami bersuka cita dan bersyukur, punya kesempatan untuk mempelajari bagaimana kami boleh berhasil sekalipun kami gagal. Dan biarlah kegagalan itu membawa satu keberhasilan. Dan semua itu kami dasar dengan kebenaran firman-Mu. Para pendengar, Tuhan berkati juga. Dan semua pelajar yang hadir pada malam ini pun Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon hikmat daripada-Mu. Haleluya. Amin. Baik, mari kita membuka di dalam Alkitab ya. Saya ambil dalam Amsal. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membaca sesuai terjemahan yang ada di sini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan separuh hati. Terjemahan dalam firman Allah yang hidup, dia berkata seperti ini. Dalam segala perbuatanmu, utamakanlah Allah. Maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Artinya di sini, penulis sangat menegaskan dalam Amsal ini supaya mengingat pembacanya, mengutamakan Tuhan dalam apapun pekerjaan, apapun usaha. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menolong, sekaligus membuat kamu dan membuat kita semua berhasil. Kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, bahkan di dalam pekerjaan atau dalam pelayanan kita. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa semua manusia di dunia ini tidak ada yang mau yang gagal. Tidak ada yang mau gagal. Jadi kegagalan ini juga dapat merupakan satu berkat dalam kehidupan manusia itu sendiri. Orang menemui kegagalan bukan bermakna ia gagal total. Bukan bermakna ia gagal secara menyeluruh.
tetapi ia belum berhasil mencapai apa yang diinginkan. Kegagalan bukan bermakna Anda tidak mencapai apa-apa, tetapi Anda telah belajar sesuatu. Ingat saudara, setiap pengalaman adalah guru yang sangat baik. Kegagalan bukan bermakna Anda tidak punya pengetahuan, tidak pintar dan tidak pandai, tetapi Anda telah mengalami cobaan iman yang luar biasa. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan itu kita dapat, kita perolehi. Seorang malaikat pun tidak dapat meraihkan semua apa yang diinginkan oleh hatinya. Kegagalan bukan bermakna Anda dipermalukan, tetapi Anda rela untuk mencoba lagi. Karena kegagalan memberi landasan untuk lebih berusaha lagi, untuk lebih gigih lagi. Kemenangan selalu didahului dengan peperangan. Fajar selalu didahului dengan kegelapan. Itulah ibarat kegagalan membawa keberhasilan. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kegagalan bukan bermakna kita tidak dapat memiliki keberhasilan itu, tetapi kita harus memakai cara yang lain untuk mencapainya. Ada sebuah pepatah begini, ada banyak cara memotong ayam. Artinya, jika kita menemui jalan buntu, masih ada jalan lain. Kegagalan adalah pengalaman untuk merangsang daya cipta dan mengembangkan kreativiti kita. Kegagalan bukan bermakna Anda kurang berharga, tetapi hanya membuktikan bahwa Anda adalah manusia yang tidak sempurna. Siapakah yang sempurna di dunia ini? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini. Kegagalan memberi Anda alasan untuk menemui lembaran baru dalam hidup saudara. Untuk memulai lembaran baru itu sangat bergantung pada apakah Anda seorang optimis atau pesimis. Nah sekarang, apakah perbedaan optimis dan pesimis? Saya akan jelaskan perbedaannya. Seorang optimis, dia melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Apabila dia mengalami kesulitan, dia memakaikan kesulitan itu merupakan satu kesempatan untuk hidup maju. Itu orang optimis. Sedangkan seorang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Jadi dia memikir bahwa kesulitan itu bukan kesempatan, tetapi menghimpit. Itu orang yang punya pemikiran pesimis. Mungkin Anda berkata dalam hati, saya tidak mau gagal untuk kedua kalinya, sehingga Anda tidak mau melangkah maju lagi. Ini keliru dan salah. Dengan adanya kegagalan, bukan bermakna harus menyerah kalah. Jangan menyerah kalah. Tetapi justru karena kegagalan itu, Anda harus berusaha lebih keras, lebih gigih lagi untuk mencapai keberhasilan itu. Ada pepatah berbunyi begini, jika perjalanan semakin keras atau semakin mencabar, hanyalah orang yang keras dan gigih dengan sungguh-sungguh yang dapat meneruskan perjalanannya itu. Bila perjalanan hidup semakin sukar, maka mereka semakin tabah dan sabar yang dapat melanjutkan perjalanan hidup mereka. Ingat saudara, kegagalan bukan bermakna Anda tidak berhasil. Anda tidak perlu berputus asa. Melainkan Anda harus menunggu masa lagi karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ingat itu baik-baik. Ibarat perjalanan di padang gurun ya. Kehausan akan dapat dilegakan karena selangkah maju lagi ada sumber air yang memberi kelegaan kepada saudara. Itu sangat penting.
Jadi saudara, kegagalan bukan bermakna Tuhan telah meninggalkan kita. Tetapi Tuhan punya berkat. Dan Tuhan punya rencana yang sangat indah, yang sangat mulia, yang sangat istimewa untuk kita. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8 yang berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Yeremia 31 ayat 3 pun dia berkata demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sehingga Petrus membuat suatu pernyataan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena dia yang mencipta kita, bahkan dia juga yang memelihara kita. Jadi saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di mata Tuhan, kegagalan kita adalah keberhasilan yang tertunda. Agar kehendak Tuhan yang mulia itu dapat berlaku dalam hidup kita. Jadi hal ini untuk kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kita dan untuk kepentingan sesama kita. Ingatlah bahwa kegagalan kita membawa keberhasilan yang luar biasa. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pertimbangkan pernyataan saya ini ya. Ini pernyataan yang penting yang menjadi prinsip hidup saya dalam saya menempuh kehidupan ini. Jadikan masalah sebagai satu cabaran untuk maju. Jangan menjadikan masalah menjadi masalah, maka hasilnya masalah. Tetapi apabila Anda dan saya menjadikan masalah itu menjadi satu cabaran hidup saudara, maka saya dan Anda mencapai atau mendapat satu keberhasilan yang luar biasa. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kegagalan membawa keberhasilan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti membuat sesuatu rencana yang sangat indah, yang sangat mulia di dalam kehidupan kita. Jadi ingat bahwa kegagalan kita ini adalah hal yang tertunda. Nah, oleh sebab itu saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengutamakan Tuhan, marilah kita bergantung penuh kepada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebentar tadi bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikianlah perkongsian firman Tuhan untuk kita kongsikan bersama pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa kegagalan yang kami alami merupakan suatu berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, supaya kami terus berusaha mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Kami mengutamakan Tuhan dalam hidup supaya kami dapat mencapai keberhasilan itu bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur. Haleluya. Amin.